Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا. وبعد إخوتي وأخواتي في الله عز وجل, saudaraku di dalam Islam, saudaraku di dalam iman, saudaraku di dalam berakidah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kebahagiaan yang tidak terhingga pada pagi hari ini kita berkumpul untuk membuktikan bahwa kita bersaudara di dalam Islam, bahwa kita adalah orang-orang atau hamba Allah yang telah dipersaudarakan oleh Allah karena Islam. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Islam datang untuk mempersatukan umat. Islam datang untuk mempersaudarakan umat, tidak memecah belah umat, tidak membuat umat bermusuh-musuhan. Karena hakikat atau tabi'i, gawan bayi manusia itu, wala yazaluna mukhtalifin walidzalika khalaqahum. Manusia itu tidak akan pernah berhenti dari yang namanya perselisihan. Itu sudah khilqah, bawaan. Islam datang untuk meluruskan hal ini menjadi ad-din, menjadi aturan yang harus ditaati. Bagi yang mentaati, itulah muslim sejati. Karena itulah Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Setelah di ayat 102 sebelumnya, Allah memanggil orang-orang Islam, orang-orang iman dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Ketika kita dipanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Beliau mengatakan, perhatikan, konsentrasikan pendengaranmu ketika kamu dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, karena Allah akan menyampaikan hal yang sangat penting. Dalam surah Ali Imran ini dimulai dari hal yang paling tinggi, paling penting adalah hubungan kita dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berusahalah tetap dalam Islam sampai ajal pati. Lalu hubungan kita dengan sesama manusia, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Hubungan kita di dalam beragama setelah kita menetapi Islam, maka kita harus berjamaah, bersatu. Dilarang berfirqah-firqah. Wa la takunu kalladzina khalam min qablikum wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Oleh Allah diingatkan, jangan seperti umat terdahulu, di mana mereka umat itu telah iftirak, berfirqah-firqah. Yahudi menjadi 72, Nasrani 71 dalam sebagian riwayat. Jangan seperti mereka, berfirqah-firqah, wakhtalafu, berselisih. Tidak ada toleransi, tidak ada
musamahah, sehingga masing-masing bersikeras dengan pendapatnya sehingga terpecah belah. Ini dilarang dalam agama. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Allah menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina farraqu dinahum, orang-orang yang memecah belah dinahum, agama mereka, Islam, sengaja dipecah belah. Wa kanu syi'a, mereka membentuk syiah, golongan-golongan menamakan Islam, dia yang paling Islam. Akhirnya berpindah, harusnya Islam, harusnya Muslim, ini ditambahi Islam jamaah. Nanti Islam apa lagi? Islam KTP, Islam apa? Islam hanya satu. Dilarang memecah belah Islam. Muslim satu, muslimin satu. Wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Kata Allah, Muhammad, kamu bukan termasuk mereka. Itu bukan sunnah kamu agamamu lepas cuci tangan dari agama seperti itu. Tidak boleh. Jadi larangan mutlak dalam Islam berpecah belah. Harus ada namanya berjamaah, merajut, menguatkan ukhuwah Islamiyah. Itu yang ada. Jadi kalau ada sebuah golongan datang mengatasnamakan Islam, lalu menjauhi umat Islam yang lain, bukan hanya sekedar wadah, bukan hanya sekedar organisasi, bukan hanya sekedar aliran biasa, tapi dia nyata-nyata memisahkan diri dari umat Islam yang lain, bahkan mengaku paling Islam. Ini sudah menyelisihi, mukhalafah dengan rohnya Islam. Rohnya Islam di mana Allah menjadikan agama ini untuk mempersatukan umat. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali, seperti dalam surah Al-Baqarah ya. Apa penyebab Yahudi Nasrani itu berpecah belah? Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allah berfirman, Yahudi Nasrani mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi Nasrani. Apa ini? Kesombongan, memastikan dirinya surga. Ini apa kaitannya dengan umat Islam? Umat Islam juga punya kitab. Rasulullah mengingatkan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian pasti mengikuti sunnah kebiasaan umat yang terdahulu. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sehingga umat dulu mengerjakan sesuatu yang tidak masuk akal, aneh. Lah manusia masuk ke lubang biawak apa ya tumon. Alapo karepe lelapo. Urusannya apa? Bukan nangkap biawak, tapi dia berlaku seperti biawak. Enggak manusia lagi, diikuti. Dalam sebuah riwayat, seandainya umat dulu sampai mohon maaf menyetubui ibunya di tengah jalan, kalian pasti ikuti itu. Nah, ini peringatan dari Rasulullah, di mana perpecahan ini kaitannya dengan perpecahan umat ya. Apa penyebabnya? Itu jangan sampai terjadi dalam Islam, karena penyebab utama apa penyebabnya? Satu, dalam surah Al-Baqarah saya sebutkan 2 ayat. Kesombongan, merasa paling surga. Nah, nanti akan saya sebut bagaimana ini ada di Islam jamaah, dan ini akidah mendasar, yakin wajib masuk surga. Liane raiso, wajib, harus. Sana itu bahasanya wajib, harus. Nggak ada kata-kata insya Allah. Insya Allah itu dianggap nggak punya akidah, dianggap nggak punya keyakinan. Jamaah kita ini bukan insya Allah, wajib surga,
harus surga. Lainnya wajib neraka. Yang nggak mau ikut kita. Ini belum mulai ini, masih contoh ini. Bismillah. Itu mirip Yahudi Nasrani, sehingga timbullah perpecahan, kesombongan. Tidak ada takutnya dengan neraka, yang ada di benaknya pasti surga. Nggak ada al-khauf war raja, muwazanah, balance antara perbandingan antara khauf dan raja, nggak punya. Rojaknya yang maju duluan, rujaan tok pokoknya, rojak. Harapannya tok yang didahulukan. Pasti surga, wes tenang tok. Tadi jamaah kita ini mesti surganya. Nah, itu dia penyebab akhirnya menjadikan Islam ini berpecah belah, kesombongan. Ya, di ayat berikutnya katakan, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna alkitab. Artinya saling mengkafirkan. Coba lihat di dalam Ibnu Katsir, Ibnu Abbas bercerita dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ada utusan dari Najran, Nasrani Najran, pendeta Nasrani dari Najran datang, delegasinya datang kepada Rasulullah di Madinah. Kemudian Rasulullah mendatangkan juga pendeta Yahudi. Di depan Rasulullah mereka saling mengkafirkan. Kafara ba'duhum ba'dha. Kata Nasrani, kamu Yahudi kafir, kafir kepada kitab Injil, kafir kepada Nabi Isa, kamu kafir. Yang Yahudi bilang Rasul, kamu yang kafir. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Nasrani tidak menetapi kebenaran apapun, mereka kafir. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Yahudi tidak menetapi kebenaran apapun walaupun dia pegang Taurat, dia kafir. Saling kafir mengkafirkan. Tuh, dua hal besar, kesombongan dan sembarangan. Apa sembarangan? Tidak mengikuti kaedah yang ditetapkan oleh para ulama bagaimana takfir yang benar itu. Akhirnya apa? Timbullah namanya perpecahan. Islam datang untuk menyatukan umat, untuk merajut kebersamaan, persaudaraan, dari manapun dia, dari nasab manapun, dari kabilah manapun, dari golongan manapun. Kalau di Indonesia dari organisasi manapun, kalau masjid-masjid manapun. Saya terenyuh dan ikut bersyukur ada Porsitama. Ini perlu ditularkan ke Jawa Timur insya Allah. Saya tadi duduk langsung punya dapat apa namanya hal yang baik di sini. Saya belum menjumpai nih di tempat lain. Ini baru satu desa nggih. Nah, ini bagian dari ibadah kita, kesungguhan kita mempersatukan umat. Karena Islam itu lambangnya ada di masjid, penentunya ada di masjid. Kalau masjidnya ramai, berarti Islamnya maju. Pasti itu. Ramai dalam arti ramai makmur. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Wa lam yakhsha illallah. Ramai masjidnya. Ramai masjid untuk kegiatan ibadah. Apalagi ada kebersamaan. Ada kebersamaan. Ini menunjukkan jelas secara lahir bahwa ini bagian dari wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Ada 30 masjid. Nggih, benar. Di antara 30 tidak ada satu masjid Islam jamaah pun yang bergabung. Nah, ini indikasi jelas ini. Mau jami'an apa mau tafarraqu. Tapi mereka perasaannya ya jami'an. Yang tafarraqu yang jenengan semua yang sudah bersatu ini. Nah, itu. Nanti kita rinci. Jadi saudaraku, para pengurus takmir masjid,
dan para muhajirin sebagian hadir, kita perlu menyikapi dengan serius terhadap perpecahan umat Islam yang disebabkan atau diawali dengan penyimpangan akidah. Dengan penyimpangan akidah. Karena ini akan merusak Islam dari dalam. Dari dalamnya rusak, terus juga mencoreng nama baik Islam juga. Mengatasnamakan Islam, tapi sebenarnya sudah bukan akhlaknya orang Islam. Sudah bukan akhlaknya orang Islam. Ketika kita berhasil menyatukan umat sesuai dengan apa yang kita mampu, maka disitulah nilainya ibadah yang sangat tinggi. Karena berarti menghidupkan Islam, menjayakan Islam. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam akan tinggi dengan persatuan itu, dengan kebersamaan. Dan ini jelas harus dimulai dari tingkat kampung, desa, nanti naik lagi kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan satu negara. Apakah kita tidak sadar sampai saat ini gara-gara kita Muslim ini belum menyatu total, mudah dikalahkan, mudah dijatuhkan. Bagaimana mayoritas masyarakat atau rakyat Indonesia ini adalah Muslim. Dari Arab sana dilihat, wah, top mayoritas rakyatnya adalah Muslim. Tapi bagaimana keadaannya? Persatuan, kesatuan, kebersamaan umat Islam masih terjadi apa ya? Penurunan, bahkan belum naik. Maka ini perjuangan bagi kita untuk mewujudkan hal ini, dimulai dari menyikapi atau membendung paham-paham yang membuat pecah belah umat ini. Nah, dalam kaitannya di sini saya diminta untuk membeberkan, menjelaskan secara ringkas mawon ya. Kalau detail ya sehari dua hari belum tentu selesai. Tentang bagaimana penyimpangan yang terjadi di Islam jamaah. Mungkin perlu dikenalkan terlebih dahulu bahwa saya dari kecil ada di Islam jamaah, dan dari kecil sebagai muballigh atau dai atau ustadz di Islam jamaah. Kok dari kecil? Iya, dari SMP, lulus SMP saya sudah jadi ustadz di Pondok Pusat Islam Jamaah. Belum balik saya sudah jadi ustadz di sana, walaupun ustadz bacaan. Tapi juga akhirnya makna keterangan Al-Quran, karena di sana ada istilah mangkul dengan cepat. Jadi siapa yang mampu menerima pemangkulan, kajian makna dan keterangan versi mereka, mangkul mereka, 1 bulan khatam. Bulan Ramadan itu sudah pasti itu di pondok pusat atau pondok-pondok perwakilan itu menghatamkan. Ya begitu, baca dengan cepat, kemudian maknanya ya cepat, penjelasannya cepat, tidak ada pertanyaan, tanya jawab nggak ada, paham nggak paham urusanmu, yang penting khatam. Tapi kalau yang punya kecerdasan biasanya sudah bisa nangkap walaupun dengan cepat. Inti cerita bahwa saya kecil di pondok pusat dan saya menjadi salah satu generasi penerus ulama Islam jamaah yang disebut dengan mubalek paku bumi. Paku bumi. Paku bumi itu ya buminya biar nggak horek, nah dipaku dengan ulama. Menurut mereka buminya itu bumi jamaah mereka.
supaya nggak horeg, supaya apa dadi gurune jagat barang itu semboyannya. Maka dibikinlah generus khusus ini. Di daerah-daerah juga ada yang namanya, ya kalau di daerah tidak dinamai mubalek pagumi, tapi mubalek daerah. Mubalek di daerah, ulamanya daerah, termasuk sebelah saya ini dan teman-teman yang lain. Jadi singkatnya, Allah membuka jalan untuk pribadi saya dan teman-teman khususnya yang ada di pusat, yang mereka senang dengan ilmu. Jadi dari muda memang menghafalkan Quran, kemudian belajar bahasa Arab, walaupun apa namanya sebatas kemampuan yang ada. Di sana tidak digiatkan belajar bahasa Arab ini, tidak dimotivasi, hanya orang-orang yang khusus yang punya semangat saja. 1993 saya masih SMA atau ya masih SMA waktu itu, haji ke Mekah. Oke, haji ke Mekah ya, bukan ke Solo. Bukan. Itu hadiah dari imam Islam Jamaah. Jadi saya termasuk mubalik yang paling muda yang dapat hadiah haji, padahal yang tua-tua belum dapat. Allahu alam, apakah karena dianggap punya prestasi atau memang sudah didip untuk dipek mantu. Allahu alam. Saat itu 93 saya sudah diajak haji ke Mekah. Kemudian saya kembali lagi 95, 97 untuk menghatamkan hafalan Quran di sana. Lalu 97 betul saya diambil menantu oleh imam yang kedua, sekarang imam ketiga. 97 singkat-singkat mohon nggih ceritanya, yang penting kita tahu alurnya sehingga orang percaya bahwa apa yang akan saya terangkan nanti itu ini bukan orang dari luar Islam Jamaah, bukan, dari dalam dan memang mengalami sendiri, bahkan ya sudah mendarah mendaging asalnya. Apa yang ada di dalam Islam Jamaah sudah tidak lepas dari apa yang kita pahami dan kita pelajarkan saat itu. Nah, jadi 97 kemudian 98 sampai 2000 saya sering di Mekah juga bersama keluarga, 6 bulan di sana, 4 bulan di sini ya, bolak-balik itu sampai tahun 2000. Nah, dalam proses sekitar 98 sampai 2000 itu ada satu kejadian yang ini merupakan titik awal dari saya berguru di Mekah, dan oleh Allah dibuka mata hati untuk memahami bahwa Islam Jamaah ternyata sumber kesesatan dan penyimpangan ada di situ, dan penipuan terhadap umat, pembodohan umat di situ atas kedok agama, dok dalil surga neraka dipakai. Jadi di sana ada istilah mangkul. Ngaji itu memahami Al-Quran dan Sunnah itu saja, makna keterangan harus mangkul kepada guru yang sejalur dengan pendiri Islam Jamaah, harus ke sana, muaranya harus satu, namanya Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Lubis itu bukan marga dari Sulawesi ya, Sumatera nih, tapi bermakna luar biasa, artinya tidak ada yang lain yang luar biasa kecuali satu orang ini. Jadi harus mangkul jalur ke situ. Nah, yang kedua, mangkul itu harus dibuktikan dengan sanad. Harus dibuktikan dengan sanad muttasil. Jadi gurunya siapa sampai Rasulullah, sampai penyusun kitab sampai Rasulullah. Nah, kebetulan yang menjadi doktrin utama, dasar sekali masalah itu di Islam Jamaah. Jadi ngaji harus berguru satu jalur itu, kemudian harus bersanad. Pada saat
mereka menggemborkan, menanamkan keyakinan itu, yang diangkat satu orang yang namanya Pak Haji Nur Hasan itu, bahwa beliau ini berguru di Mekah selama 10 tahun, sekolah di Darul Hadis, berguru kepada Syekh Abu Sama Abdul Zahir, Syekh Umar Hamdan, Muhaddisul Haramain. Wah, itu, dan memiliki sanad kitab hadis yang dimiliki, bahkan dia sudah ahli hafal 49 kitab hadis. Dan mereka sebenarnya 40 hadis, 40 kitab, 49 kitab hadis. Pokoknya nggak ada orang lain di Indonesia ini, ya satu itu. Tapi pada saat tahun itu ingin mengadakan kajian pengajian Sunan Ibnu Majah, sanadnya tidak ada. Katanya termasuk sanad yang hilang sekitar tahun ya 50-an lah mungkin. Ketika Pak Haji Nur Hasan menggilir istrinya, yang istrinya banyak yang di Doho Kediri, terus pulang ke Burengan naik becak, satu tas katanya hilang bersama becak, dibawa oleh becak. Berarti becaknya bersanad nih. Berangkat dari situ, karena sanad tidak ada, akhirnya harus mencari sanad. Ketemulah satu sanad dari Thailand, namanya Syekh Abdul Karim, Thailand. Senang mereka dan sudah siap untuk mengadakan kajian. Saya yang tidak setuju. Cuman dalam hati saya, dalam hati saya berontak. Kalau Thailand ada, masa Mekah tidak ada? Soalnya apa? Soalnya selama ini Mekah ditutup, Mekah itu sesat dan tidak ada. Pokoknya setelah kepulangan Pak Haji Nur Hasan, Mekah itu sudah tidak ada kemurnian lagi. Yang ada adalah kesesatan. Nah, sanad-sanad apa semua nggak ada, ditutup. Semua pahamnya Islam Jamaah begitu. Nah, saya sendiri melihat Syekh Abdul Karim dari Thailand ini punya sanad dari Mekah juga. Oh, berarti ada dong di Mekah dong. Nah, saya nggak terima dalam hati, saya harus cari di Mekah. Akhirnya saya berangkat ke Mekah. Singkat cerita, saya dapat dari Syekh Yahya, dari guru, dulu guru di Darul Hadis, Syekh Darul Hadis, kemudian ke Ma'had Haram, kemudian di Masjidil Haram. Beliau ngajar di Masjidil Haram. Nah, dapat di situ. Pulang saya kasihkan mertua saya. Ini di Masjidil Haram ada sanad. Saya dapat dari Syekh Yahya. Apa kata beliau waktu itu? Berarti saya bertahun-tahun mengutus orang-orang itu, dibilang Masjidil Haram nggak ada sanad, nggak ketemu sanad. Jadi wong-wong ini ngerti apa ora bahasa Arab, ngerti apa ora maksudku. Jadi kalau mertua saya itu anak pertama dari Haji Nur Hasan KHN, tapi beliaunya memang tidak, istilahnya nggak dituruni ilmu. Nausorob yang nggak ngerti bahasa Arab, yang nggak ngerti semua ngerti, tapi orangnya masih agak terbuka. Setelah kejadian sanad itu saya dapatkan itu, mulai beliau itu terbuka. Inti cerita, saya waktu itu langsung izin untuk berguru Masjidil Haram. Itu mulai tahun 40 sampai kurang lebih tahun 2000. Berapa tahun tuh? 60 tahun. 60 tahun tidak ada tradisi ngaji ikut Masjidil Haram. Yang ada itu Masjidil Haram sesat, menyesatkan. Itu yang ada. Berapa tahun? 60. 60 tahun Islam Jamaah ditutup total, tidak ada Masjidil Haram, nggak ada kemurnian. Mulai saat itu, imam yang kedua, mertua saya ini mulai kebuka hatinya. Saya bilang, bah, saya harus nyuwun izin sakit meguru langsung tengene saya ya ini. Beliau jawabnya, oh iya, kamu udah lo maneh, tapi harus pakai visa yang resmi. Nah, sejak itu saya berangkat. Singkat aja ceritanya, berapa bulan saya sudah sadar, sudah paham betul, wah ini
Tidak benar ini. Ini bukan dari Mekah Madinah, bukan dari Quran hadis yang mangkul ini, yang maksur yang dari para ulama, bukan Mekah Madinah juga. Berarti ini ada penyimpangannya, Allah alam di mana ini. Bagaimana perjalanannya? Intinya saya di sana bertahan sampai kurang lebih 2010. 2010 lalu pulang bersama 3 teman saya, namanya Ustadz Abdul Aziz, kemudian Ustadz Abdullah Mas'ud, ingin membenahi Islam jamaah dari dalam. Dari dalam. Kenapa? Karena ini amanat. Jadi saya disuruh berangkat, dibiayai oleh mereka, sabilillah mereka, ya. Kemudian diutus, diperintah juga oleh mertua, oleh imam mereka, ya. Dan pesannya carilah ilmu untuk mereka, untuk jamaah. Saya pegang amanat itu, ya jangan sampai mutus tali silaturahim sebelum berjuang. Artinya sebelum berjuang, kalau ketahuan ya mesti diputus, tapi sebelum ketahuan harus berjuang dulu. 2010 sampai kurang lebih 2017 akhir. Sepak terjang saya bersama 2 teman saya ketahuan, karena yakunu konangan. Ketahuan. Mereka katakan ini ingin merusak, ingin ngerubah tatanan, ini pengkhianat, ini wah macam-macam lah yang disematkan. Nah, terakhir, wah ini untuk ke bawah ya, ini orang pingin jadi imam, pingin jadi imam mereka. Terus pingin ini tukang sihir, belakangan ini tukang sihir ini. Kalau ketemu saya makanya nggak ada yang berani natap mata. Tadi malam di warung ada yang ngelihat saya sekali, oh, cepat pergi. Makanya kalau ada orang kok saya duduk ada yang cepat pergi, ya itu Islam jamaah itu biasanya. Ketahuan. Jadi apa saja kira-kira yang penting ya, yang penting-penting aja di sini yang perlu kita sebutkan, nanti bisa diperjelas dalam tanya jawab insyaallah. Yang pertama, mereka membawa ayat-ayat atau hadis-hadis yang berisi tentang kewajiban berjamaah dan berimamah kepada golongan mereka. Ini intinya. Jadi kalau bertemu misalkan ayat wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Ini jami'an yang dimaksud di dalam ayat itu, tetapilah agama Allah, Al-Quran dan Sunnah dengan berjamaah. Mereka katakan ini jamaah kami. Wala tafarraqu, jangan berfirqah-firqah seperti mereka. Pokoknya kalau ketemu ayat atau hadis yang bisa dimaknai bermakna jamaah yang ada jaminan surganya, itu mesti mereka bawa, inilah jamaah kami, inilah jamaah kami. Jadi pemaksaan makna, penyelewengan makna untuk mengkultuskan seseorang atau menta'assubkan, menghizbiyahkan golongannya. Itu kesalahan pertama yang sangat mendasar. Kalau tadi saya nyebutkan secara ilmu tadi, secara ilmu mereka punya sistem mangkul bersanad tapi satu jalur. Itu yang membuat mereka tersesat dari sisi keilmuan, sehingga nggak punya perbandingan. Yang kedua, dari sisi membentuk golongan, mereka menguatkan apa yang ada pada mereka dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah dengan pengertian mereka. Dengan pengertian mereka. Kalau ditanya apa yang kamu yakin bahwa wa'tasimu bihablillah jami'an, yang menetapi jamaah hanya Anda, maka jawabannya, karena kami sudah bersatu, berkelompok dan membentuk, membaiat seorang imam pertama kali di Indonesia ini.
Ini. Pertama kali di Indonesia ini sudah dibaiat dari tahun 41. Dari tahun 41. Berarti lainnya siapa saja kelompok yang membuat harus ikut kami. Apalagi yang belum membuat kelompok, yang tidak ikut berarti firqah. Berarti firqah. Melanggar ayat ini. Hadis yang selalu dipakai contohnya man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Siapa yang ingin masuk di tengah-tengah surga, maka tetapilah jamaah. Nah, itu mereka langsung. Untuk di Indonesia ini, bahkan yang awam itu perasaannya seluruh dunia. Nah, yang dimaksud dari hadis ini adalah jamaah kami, golongan kami. Jadi semua nanti ayat hadis semua ditarik, kami menetepi ayat ini, kami menetepi hadis ini. Alasannya karena sudah punya imam, sudah berbaiat dari tahun 41. Kalau ditanya tahun 41 sudah dibaiat, bagaimana cara baiatnya? Dibaiat oleh keluarganya 3 orang. 3 orang. Lalu pakai dalil apa? Pakai dalil sayakunu wala nabiyya ba'di sayakunul khulafa fayakthurun. Setelah saya tidak ada nabi, yang ada adalah para khalifah. Dan sahabat bertanya, bagaimana Pak kalau banyak khalifah? Oleh Nabi dijawab, fu bi bai'atil awwal fal awwal. Ikutilah yang dibaiat pertama kali. Jadi mereka meyakini, mereka menetepi hadis itu. Khalifah berani. Khalifah. Nah, apa koreksi kesalahannya di sini? 1, jamaah yang dimaksud dalam ayat ataupun dalam hadis itu adalah persatuannya seluruh umat Islam. Nah, dia justru bikin kelompok sendiri, memisahkan diri dari umat Islam. Berarti apa? Firqah. Tapi perasaannya berjamaah karena punya imam. Kemudian imam yang dimaksud dalam Al-Quran maupun Al-Hadis maupun ijma' para ulama adalah imamnya semua umat Islam yang punya kekuasaan, yang memerintah, mengatur semua umat Islam. Itu ayat Quran, itu hadis, itu ijma' para ulama, itu Mekah, Madinah seperti itu. Nah, ini Islam jamaah ngaku ilmunya dari Mekah, Madinah, dari Quran dan hadis. Ini kebohongan. Ini pembohongan publik ya, penipuan. Kita nggak bisa memastikan dari mana asal usulnya, tapi tanda-tandanya sejak awal ya seperti itu, bukan berubah di tengah jalan. Dari awal seperti itu. Jadi membentuk hizbi, membentuk asabiyah, lalu mengambil dalil-dalil dari Quran dan hadis. Itu yang pertama. Jadi mereka membentuk jamaah, membentuk golongan, lalu menamakan dirinya jamaah, yang dimaksud dalam Quran hadis ya jamaah kami. Padahal ini kesalahan. Lalu yang kedua, mereka mengkafirkan siapapun yang tidak ikut bergabung dengan mereka. Mudahnya gitulah kalimatnya. Kenapa dikafirkan? Pertama tadi, karena mereka menganggap jamaah mereka yang paling sah, padahal cara memahami dalil salah, tidak sesuai dengan ijma'nya para ulama, tidak sesuai dengan pemahaman Mekah Madinah juga nggak sesuai ya. Mengkafirkan umat Islam yang lain karena mereka merasa yang jamaah yang surga adalah mereka. Bahkan dalil perpecahan umat menjadi 73 itu yang satu mereka. Sataftariku hadil millah ala 73 thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Walaupun mereka sebut ma'ana alaihi wa ashabi, tapi terus digiring itu mereka. Umat ini akan pecah jadi 73, 72
diancam neraka, kalau mereka wajib kekal masuk neraka, yang satu wajib surga, dijamin surga. Siapa satu? Al-jamaah. Siapa jamaah? Kami. Iya, saya dari cabai rawit itu sudah hafal dalil ini dari kecil, dan sudah merasa bahwa di antara 72, satu itu jamaah kita saja, lainnya neraka. Dan neraka semua. Itu di antara dalil yang dipakai. Jadi lainnya berarti 72. Kalau ditanya 72 itu yang mana saja? Pokoknya wong jowo itu 72. Ora usah dihitung. Orang di luar jamaah kita 72. Yang satu itu ya kita ini saja. Berarti 72 itu pasti neraka dan kekal di neraka. Padahal ini Rasulullah menceritakan intinya Islam Muslim memang akan pecah. Ulama membukukan secara akidah. Perselisihan dalam akidah asal usulnya menjadi 72, namun setelah itu berpecah-pecah lagi, Allahu alam. Sampai sekarang sampai berapa? Yang satu yang akidahnya masih lurus, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti 3 qurun mufaddalah as-salafus saleh. Maka ini ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka nggak kenal kayak begini. Pokoknya 72 itu wong jopo, satu itu awake dhewe. Gitu aja. Dibukakan syarah, dijelaskan, ini apa ini, kitab karangan, kitab menyesatkan. Semua ditolak, harus mengikuti pemahaman yang ada. Dalil lain yang paling diandalkan nih, menjadi dalilnya imam pusat, imam desa, imam daerah, imam desa, imam kelompok, sak para dai-dainya, la islama illa bi jamaah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bil bai'ah. Mereka tambah itu yang lama-lamanya, wala bai'ata illa bit ta'ah. Ucapan Khalifah Umar, mauquf kepada Khalifah Umar, dan dhaif. Dhaif itu nggak bisa untuk hujjah, apalagi terhadap hal yang sangat tinggi, sangat menentukan dalam agama ini. Langsung mereka maknai la islama, tidak ada Islam, tidak sah Islam, berarti kafir. Gitu kesimpulannya, berarti kafir kecuali dengan berjamaah. Kalau sudah begini, kata-kata saya tadi di depan, kalau sudah ada kata-kata jamaah, mereka tarik udah. Yang lain nggak bisa. Kami saja. Ini jamaah. Siapa ini jamaah? Kita. Dasarnya itu tadi, membentuk imam, membentuk jamaah dari tahun 41. Atas dasar dibaiat oleh 3 orang. 3 orang jumlahnya. Ada dalil 3 orang itu untuk apa? Dalil musafir, safar. Ya memang orang berkelompok boleh ngangkat pemimpin, walaupun hanya 3 orang, mengambil mafhum dari hadis itu boleh. Tapi maksudnya adalah bukan imam khalifah. Ini kan parah ini. Bukan imam khalifah, ini maksud untuk kemaslahatan sebuah kelompok ada ketuanya. Imam boleh, memang harus begitu. Masjid ketua takmirnya siapa? Kalau nggak ada ketuanya, ngatur sendiri-sendiri nanti. Kacau nanti masjidnya. Ada kelompok ini, ada. Harusnya kan begitu. Musafir kata Rasulullah, bepergian supaya lancar, 3 orang, 1 jadikan pemimpin. Nanti kelompok apa? Boleh. Kalau ini oleh Islam Jamaah dijadikan dalil apa? Sahnya pembaiatan tahun 41. Tapi dari tahun 41 sampai sekitar tahun 60 nggak disuarakan. Bahkan terjadi tahun 53, Haji Nur Hasan baiat kepada Wali Al-Fatah. Ada bukti, ada dokumennya, ada saksinya, tertulis. Itu tahun 60 baru ada baiat besar 500 orang di Gading. Dan itu muridnya semua.
Dan ini secara apa namanya, kalau dihubungkan dengan teori atau kaedah mendirikan kekhilafahan, seandainya itu khalifah, apalagi itu hanya sebuah kelompok nggak ada kayak begitu itu. Kekhilafahan saja ini secara urutan sudah nggak jelas, sudah jelas nggak, apalagi di negara ini sudah tegak ada apa kepemimpinan seorang muslim yang sudah sah menjadi pemimpin. Mekah Madinah menyatakan ya Indonesia pemimpinnya ya presiden itu, imamnya ya presiden itu, karena sudah dipilih oleh mayoritas umat Islam dan dia seorang muslim dan dia betul-betul berkuasa. Nah itu, ini karena mereka merasa dengan dalil ini mereka yang paling Islam, la Islam itu, maka yang lain harus kafir, mereka kafirkan. Dan masih banyak dalil-dalil lain yang mereka ambil untuk menguatkan apa namanya keyakinan itu, mengkafirkan umat Islam. Jadi saudara-saudara para muhajirin yang hijrah ini mungkin bisa menghayati itu ya, dari kecil yang dari berpuluh tahun di dalam tidak ada di benaknya kecuali orang di luar itu kafir. Bahkan saya pribadi ya, kalau saya sekarang curhat, sampai dari kecil merasa sak masjidnya lah kafir. Iya, sak masjidnya ini. Apalagi lihat masjid ada beduk kentongan itu. Wah, jadi sudah syirik itu. Dulu begitu rasanya, saking doktrin itu betul-betul masuk. Jadi nggak ada mau sholat di masjidnya orang lain, itu nggak ada. Ada nggak yang mau sholat ke sini di tetangga-tetangga kita Islam jamaah? Tidak ada, belas. Kecuali nanti kalau kepepet dia baru budi luhur. Budi luhur kata mereka, fatona bitona. Jadi sebenarnya intinya di dua ini. Dan kalau kita simpulkan, ini bukan dalil Quran hadis dengan pemahaman yang benar. Ini bukan sesuai dengan ijma' atau ittifaq para ulama. Ini juga tidak sesuai dengan Mekah Madinah. Tidak ada yang seperti itu. Ini penipuan umat. Kalau dilihat sebenarnya ini tujuan utama kalau mau disimpulkan adalah membuat firqah, membuat hizbi, membuat golongan, mencari murid supaya punya loyalitas, ketaatan yang tinggi kepada sang imam. Itu jelas. Nah, yang kedua UUD. Anda yang ingin tahu. Nah, bukti utamanya adalah ada semacam mereka katakan ijtihad, tarikan bulanan yang diwajibkan 10%, ada 7,5, ada 5, ada 2,5, tapi rata-rata sekarang mereka bikin hitungan nisab dari nilai harta kepemilikan. Jadi rumah dihitung, mobil dihitung, oh, kalau nilainya sekian maka setiap dapat rezeki 1 bulan harus mengeluarkan sekian, yang nilai kepemilikannya sekian harus sekian. Jadi sampai ada yang 2,5, tapi sekarang jarang sekali, mayoritas 10%. Saya dan teman-teman selama 7 tahun di dalam ingin membenahi 3 pondasi kekeliruan ini. 4 kalau dirinci, dari sisi keilmuan yang mereka katakan sistem mangkul itu, kemudian takfir, kemudian bentuk jamaah dan imamah, kemudian penarikan sedekah yang diwajibkan ini. Kalau ini mereka bisa hilang, insya Allah kembali ke pangkuan umat Islam, sama seperti organisasi yang lain, sama dengan kelompok-kelompok pengajian yang lain. Itu sudah lumayan lah, sudah lumayan. Tapi karena mereka sampai sekarang masih bersikeras terus mempertahankan itu dan semakin rapat untuk menutup itu, di sana ada namanya fatonah, bitonah, budi luhur, sobat, obat, kokat. Nah ini nih, mungkin yang nggak pernah di sana, oh boy. Nah ini untuk perjuangan mereka supaya terus eksis dan tidak terganggu keyakinan mereka.
Makanya kalau dari bapak-bapak, dari para takmir kok melihat kayaknya mereka baik-baik saja itu, misalkan ada yang banyak, ya karena ada 6 ini, ada 6 itu tadi, fatonah, bitonah, budi luhur. Fatonah itu harus pinter, harus jadi mbah politik. Kalau mereka berpolitik, kita harus jadi mbahnya politik. Kalau mereka bajingan, kita harus jadi bajingan tengik. Nah, fatonah, mereka harus pandai berstrategi bagaimana bisa menang, saya ngalahkan. Bitonah, supaya menyimpan rahasia, simpan rahasia yang kira-kira kalau dibuka akan menyebabkan pergerakan mereka tidak lancar, harus disimpan. Masalah imam, baiat, persenan tadi harus simpan. Mereka kalau ditanya pasti tidak ngaku itu nikah dalam dan lain-lain, pasti disembunyikan karena mereka. Bitonah, budi luhur itu berpura-pura baik. Nah ini yang kalau saya ingat ini, saya pernah nangis saya. Ya Allah, bertahun-tahun sebenarnya senyum saya ini bisa jadi pahala kepada saudara Islam yang lain. Ini nggak berpahala. Gimana senyumnya pura-pura? Senyumnya pura-pura, ngasih sesuatu sedekah harusnya dapat pahala, ini hanya hilang-hilangan saja. Nggak ada niat ikhlas, nggak ada niat cari pahala kalau sudah ngasih wong jopo itu. Makanya jenengan yang jadi tetangga nanti dapat daging korban, dapat katanya beras dari zakat, itu bukan beras zakat, itu memang mereka nyendirikan khusus untuk orang luar, dan mereka nggak niat apa-apa, kayak wong jopo budi luhur gitu aja supaya mereka nggak ganggu kita gitu dong. Jadi dianggap kita itu yang di luar mereka dianggap Abu Jahal, yang perlu dianggap Abu Sufyan, perlu ditaklif, dikasih sesuatu supaya nggak ganggu gitu. Itu namanya bitona, budi luhur. Budi luhur, budi yang baik. Kalau aslinya kan bagus itu akhlakul karimah kan, tapi akhlakul karimah dengan kepura-puraan, pura-pura baik, itu pasti begitu. Nama ada sobat, obat, pokat. Sobat itu mencari teman sebanyak mungkin, mendekati. Makanya ada organisasi mereka itu harus orang yang lihai dalam masalah ini, gambui bahasanya, gambui pejabat, gambui ulama, gambui takmir masjid. Hati-hati, hati-hati. Apalagi mereka mencium saya datang ke sini, wah, nanti mungkin sore atau besok dia akan datang satu persatu apa yang ditugaskan. Hati-hati kalau bawa amplop isinya merah, itu uang merah. Hati-hati. Mereka punya istilah uang merah. Uang merah itu uang hasil riba. Hasil riba dari bank itu dibagikan kepada anjing-anjing, hewan-hewan yang di luar mereka. Makan sama ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu binatang, lebih sesat daripada binatang. Jadi nggak apa-apa ngasihkan makanan haram kepada binatang. Ya seperti itu aslinya. Ini teman-teman ya pada guyang-guyu. Mungkin dulu ada yang bagian tugas ngasih amplop nih kayaknya. Itu ada petugas. Namanya sobat, itu disebut obat. Di situ riswah itu obat. Pokat. Ke apa namanya? Kekuasaan dan diplomasi. Ya. Yang dimaksud ya harus pandai-pandai menjaga rahasia yang ada pada mereka. Itu secara umum. Kalau rincinya nanti bapak-bapak dari Tamir bisa kasih tulisan syubhat yang sudah kita tulis, bisa untuk baca-baca, atau langsung tayangannya di YouTube sudah ada. Tinggal dengarkan. Jadi dari takfir ini, dari keyakinan takfir, maka ini cabangnya sangat banyak sekali. Dengan takfir ini mereka sudah tidak boleh atau tidak sah, tidak boleh sholat di belakang diimami oleh orang luar. Kalau ngimami nggak apa-apa, karena ngimami urusan belakang orang sah kabeh, nggak apa-apa, aku sholat dewean nih ngimami. Tapi kalau diimami itu mutlak nggak boleh, nggak sah. Tidak boleh nikah dengan selain kelompoknya, selain Islam Jamaah. Kalau sampai nikah itu sama dengan menikahi
naikin hewan. Tuh, kasar bahasa mereka tuh. Podo karo napa Mas? Kebo atau kire. Numpai kebo atau kire. Nah, seperti itu. Innalillah, ini kembangannya takfir. Karena mengkafirkan itu. Nggak boleh nikah, nggak boleh bagi waris. Jadi kalau ada yang di antara anak ini tinggal mati orang tua kok tidak termasuk Islam jamaah atau bahkan keluar, ini sudah pasti nggak dapat ini. Terbukti. Karena ini kafir. La yarisul muslim al kafir, wala yarisul kafirul muslim. Orang Islam nggak boleh mewaris kafir, kafir nggak boleh mewaris Islam. Karena yang Islam mereka, lainnya kafir. Tidak boleh mencintai lahir batin. Mereka musuh. Mereka punya al-wala wal bara, tapi walaknya untuk saudara jamaah yang ada di dalam saja. Lainnya itu bara'ah, musuh. Jangan, ya walaupun lahirnya berbaik, coba dengan saudara sendiri kalau bukan dari Islam jamaah, itu sudah harus tidak boleh cinta lahir batin. Masya Allah, saya di Masjidil Haram itu tiap hari kadang-kadang sampai gedek-gedek sendiri ini. Ya Allah, saya kok berada di golongan seperti ini bertahun-tahun. Masalahnya gini, kalau golongan yang melakukan kejelekan terus kita tahu bahwa itu jelek kan ringan saja. Ini melakukan keburukan, penyimpangan besar dalam agama, kelihatannya tidak gitu, nggak merasa, bahkan merasa paling benar. Itu yang paling kita kalau boleh disesali, itu yang disesali. Ya Allah, tapi ya di balik penyesalan itu ada kesyukuran. Alhamdulillah Allah menyelamatkan dengan dibuka ilmu oleh Allah. Jadi nggak boleh waris mewaris, nggak boleh nikah menikah, nggak boleh mencintai lahir batin. Banyak sekali kembangannya. Nah, bahkan kalau yang keluar, wah ini lebih lagi. Gelarnya itu aduwullah, iblis, Abu Jahal. Jadi seperti saya ini, alhamdulillah min dzalik, iblis, ketuanya iblis saya. Ketuanya Abu Jahal, saya Abu Jahalnya. Musuh Allah, aduwullah. Mereka katakan Khalil aduwullah gitu. Iya. Bahkan beritanya banyak yang kunut sekarang. Kunuti musuhnya Allah, wala'iyadzubillah. Wala'iyadzubillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini gara-gara takfir. Jadi yang keluar dianggap murtad. Nah, kalau teman-teman di daerah banyak yang mengalami persekusi, diusir dari rumah, tidak diaku sebagai anak, diceraikan dari istri, bahkan suami diceraikan oleh istri loh cuma. Sampai kebalik-kebalikan suami. Biasanya kan istri diceraikan, ini enggak, suami yang dianggap murtad diceraikan oleh istrinya, digugat cerai maksudnya, enggak diceraikan oleh. Pokoknya dan sampai ada yang cerita begitu itu, saking parahnya itu. Ini istrinya bilang, Mas, nek sampean terpengaruh jarak tak pegat sampean. Yang laki-laki nih guyu, innalillahi, ini gara-gara takfir nom, bojo ya, istri bisa megat suami, ini piye ceritanya? Saya tanya, "Lapa awak ngono kuwi? Kenapa kamu gitu?" Wah, mesti kongkon Pak pengurus ngono kuwi kon megat sampean. Sampean lanang apa wedok? Sampai kebalik itu saking marahnya itu, sampai melanggar aturan yang sangat luar biasa. Memutus hubungan kerja, memutus family, harus putus. Nggak boleh datang dan nggak boleh didatangi. Coba, takfir itu luar biasa, luar biasa. Nggak boleh mendengarkan, nggak boleh melayani. Yang punya hubungan bisnis pasti putus itu sudah. Harus diputus. Nggak boleh membantu, nggak boleh semua. Itu gara-gara takfir, gara-gara takfir. Jadi bahaya kelompok Islam jamaah ini sebenarnya kalau sekarang belum kelihatan, nggak begitu kelihatan. Artinya untuk bahaya untuk secara umum lah. Kalau secara khusus kelihatan yang saya sebut gitu tadi, membahayakan untuk kesatuan negara Republik Indonesia, bahayanya untuk umat Islam secara umum belum kelihatan. Kenapa?
Karena mereka belum punya kekuasaan. Kalau punya kekuasaan bahaya, karena itu akidah. Lah bagaimana orang lain kafir semua? Kalau kafir berarti halal darah dan hartanya. Bagi yang berani ya nyolong tenan. Tapi mereka risikonya nanti disuruh tobat, kamu budiasor gitu. Risikonya begitu. Pak Jenderal salah satu dari yang hijrah pernah bercerita, tidak saya sebut namanya, mohon maaf ini, istilahnya rampok tingkat nasional, tidak saya sebut juga namanya. Pada saat beliau insya Allah masih di Kapolda Jateng sini, beliau pernah bercerita ngerebek langsung perampok yang sudah tingkatnya nasional. Singkat cerita, setelah ngerebek, beliau sendiri yang masuk ke dalam. Di situ ada kitab-kitabnya Islam Jamaah, himpunannya. Karena beliau masih di Islam Jamaah saat itu. Loh, ini lah bolokur. Akhirnya no, bereskan ini. Oh, suruh bereskan dulu sama Pak Jenderal. Bereskan sama anak buahnya kesimpulan. Boleh dewi. Nah, itu yang berani. Jadi memang jadi perampok benar kalau berani. Karena apa? Karena konsep akidah dasarnya seperti itu. Mereka kafir halal harta. Nah, kalau tidak, karena mereka budi luhur. Tapi kalau nggak ketahuan, biasa sudah halal milik orang. Nah, ini. Tapi memang secara umum nggak melakukan itu karena memang kondisinya yang ditekankan adalah budi luhur. Kita supaya lancar agama kita ini, supaya lancar, supaya budi luhur. Tapi kalau mereka punya kekuasaan, berbahaya, memang berbahaya. Tapi karena kelihayan mereka sekarang, mereka dibelani, dipegang oleh kadang-kadang oleh oknum penguasa. Karena mereka kena tadi fatonah bitonah budi luhur luring budi sobat obat pokat. Kalau sudah kena ini banyak yang kelepak-kelepak sudah, siapapun dia. Makanya kita harus hati-hati. Nah, harapannya dari pertemuan ini, terutama dari bapak-bapak dari takmir masjid dari Polres Utama, waspadai teman-teman dari Islam Jamaah ini, jangan sampai mempengaruhi umat Islam yang lain. Nah, itu supaya tidak penyakit ini, karena ini berbahaya betul. Ini sebenarnya kalau mau dinilai ini merusak Islam dari dalam. Dan bagaimana tidak merusak akidah? Coba jenengan coba bayangkan sekarang, masuk akal apa tidak bahwa Islam itu berarti Islam kan 5 rukun Islam, bisa sah kalau baiat ke imam mereka. Nah coba masuk akal buatan ini kan, ini kebohongan, dan ini orang-orang awam itulah kasihan yang di bawah. Mereka di bawah itu seakan benar pernyataan ini, keyakinan ini. Ini kan merusak Islam dari dalam. Allah Rasul menyatakan 5 rukun Islam berarti muslim. Bahkan seorang yang baru masuk Islam, baru syahadat, dia sudah muslim. Mereka tidak. Tidak, orang kanggo Islam mau sholat, mau puasa, mau kabeh ora kanggo. Kecuali berjamaah, berbaiat. Maksudnya coba, ini palsu nopo badan? Merusak akidah apa tidak? Merusak ini. Merusak akidah. Bukan hanya menambah rukun Islam, ini mensyaratkan sahnya Islam itu berarti 5 rukun Islam dengan berbaiat, dengan masuk bergabung dengan ini merusak akidah, merusak Islam dari dalam. Tidak terasa mereka, tapi nah, gimana bisa terasa? Orang akidah juga nggak belajar, nggak dibelajarkan, nggak diketahui. Nah, maka harus diwaspadai ini orang-orang Islam Jamaah ini, jangan sampai berkembang ke kanan kiri sampai yang lain katut. Apa katut ini? Terpengaruh masuk bergabung dengan mereka dengan iming-iming surga itu, kalau nggak ikut neraka. Nah, itu. Yang kedua, ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun bapak-bapak tidak bergerak sendiri, atau kalau mungkin bisa bergerak sendiri, mendatangi tokohnya, berbicara yang enak, yang baik.
Ikhlas sebagai saudara muslim. Anda salah, Anda salah dalam masalah ini, mengkafirkan salah, ini tidak benar. Berjamaah seperti model sampean itu juga salah. Kalau hanya berkelompok, ini ada pemimpinnya untuk kemaslahatan di sebuah kelompok, itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang model sampean ini nggak benar, ini jelas firqah, ini jelas penyesatan umat, jelas asobiyah, jelas hizbiyah dalam Islam, memecah belah umat ini. Sampean nggak benar ini seperti ini. Tolong kalau mampu amar ma'ruf nahi mungkar, sadarkan mereka. Soalnya kalau yang kayak kami ini mereka sudah tutup mata, tutup telinga. Sudah nggak mungkin mendengarkan. Kecuali kalau kepencet gitu di YouTube itu kepencet dan dia belum kenal wajah saya misalkan. Lama-lama tapi kalau sudah ini tuh si Kolil, langsung mungkin HP-nya dibanting gitu. Saking marahnya gitu, karena ditanamkan atau dari atas seperti itu supaya membenci para orang-orang ustadz-ustadz yang sudah keluar. Itu bahaya, mereka akan menyihir kamu, akan menyesatkan kamu. Didakwai, jadi diwaspadai jangan sampai berkembang pengaruh yang lain. Yang kedua didakwai. Yang ketiga, karena ini jelas kemungkaran, kata Rasulullah, man ra'a mungkaran falyughayyirhu biyadi. Jika mampu, punya kekuatan, punya kekuasaan, harus terang-terangan, dipaksa. Ini buktinya Anda mengkafirkan umat Islam yang lain. Berhenti apa tidak? Kalau punya kekuatan, kalau enggak kita laporkan ke yang berwajib, ke yang punya kekuasaan di negara ini. Kalau dengan cara yang baik-baik, tidak mempan. Itu bagian dari namanya man ra'a mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Man lam yastati' fa bilisani, wa man lam yastati' fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman. Itu lemahnya, paling lemahnya keimanan. Ini kan indikasi kan sangat jelas. Sudah ada porsi tambah, satu pun nggak gabung. Itu ada apa? Kan orang mesti bertanya, oh nopo tuh jani aliran nopo tuh iki? Kok nggak mau bergabung? Ini ada apa? Nah, dari ada apa itu jawabannya tadi itu sudah dijelentrang, karena mereka punya akidah takfir, mengkafirkan umat Islam yang lain. Itu semoga penjelasan singkat ini bisa menjadikan sesuatu yang pencerahan untuk kita semua, sehingga kita bisa mewaspadai, bisa waspada dengan aliran tidak hanya Islam Jamaah, mungkin ada yang sejenis ini, kita juga harus waspada. Semoga Allah memberkahi kita semua. Baik, jazakumullah khairan. Silakan.